Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur hanya kepadanya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling pantas untuk dipuji. Kepadanya kita akan kembali, darinya kita berawal. Oleh karenanya karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, karunia dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, patut kita syukuri, harus kita syukuri, terutama nikmat iman dan nikmat kita diberikan kemudahan untuk beramal soleh. Kemudian sholat bertasalam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para orang-orang yang hingga saat ini masih belajar mengajar Al-Quran, dari yang paling mudah memperkenalkan setiap huruf Al-Quran, kemudian mengajarkan bacaan Al-Quran, kemudian mengajarkan bagaimana memahami Al-Quran, ya, kemudian kepada mereka-mereka yang berusaha untuk mengamalkan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam Jumat ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan untuk sama-sama kita datang ke tempat yang mulia ini. Kita sama-sama untuk belajar, membaca, kemudian mentadabburi atas apa yang kita baca. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikannya kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahannya kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dari setiap apa yang kita baca dari ayat Al-Quran ini, dan semoga menjadi pahala yang sangat luar biasa besar nanti ketika di akhirat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita masih membahas, mempelajari, mengaji surah Al-Buruj. Sebagaimana biasanya, sebelum kita mulai mentadabburi surah ini, ya, kita baca terlebih dahulu. Kita coba untuk belajar membaca dengan yang benar, dengan sesuai apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, yang mendekati dengan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Kemudian setelahnya kita coba untuk menerjemahkannya. Baru setelah itu kita mencoba mentadabburi ayatnya. Baik, silahkan buka Qur'annya, lihat dalam surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj masih juz ke-30, halaman 590. Halaman 590 kalau cetakan Timur Tengah. Atau ya bisa lihat di layar. Tapi lebih utama, lebih afdal itu adalah ketika kita membuka secara langsung mushafnya. Baik, dengarkan terlebih dahulu, kemudian ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Was-samaa'i dzatil buruj. Wal yaumil maw'ud. Wal yaumil maw'ud. Wa syahidin wa mashhud. Wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud. Qutila ashabul ukhdud. An-nari dzatil waqud. An-nari dzatil waqud. Idhum 'alaiha qu'ud. Idhum 'alaiha qu'ud.
وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Ya, ingat membaca huruf jim ya, tidak seperti ketika kita membaca huruf C. Bukan tajri, bukan taj. Ya, kalau taj itu huruf yang mengalir, padahal huruf jim tidak mengalir ya. Taj, taj. Ya, bedakan. Jadi bukan tajri. Nah, bukan tajri, tapi taj. Jannatun tajri. Ya, hati-hati jangan sampai merubah huruf jim menjadi huruf C yang keluar ya. Karena secara sifatul huruf ini tidak tepat. Kita ulangi. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Bukan fau tapi fau. Bukan dzalikal fawzul, bukan fauzul, tapi fauzul. Ya, ulangi. Dzalikal fawzul kabir. Dzalikal fawzul kabir. Inna batsha rabbika lasyadid. Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id.
وهو الغفور الودود وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد ذو العرش المجيد فعال لما يريد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب بل الذين كفروا في تكذيب baca fi takdzib tak ya ada apa ya ada udara yang keluar fi tak ya karena huruf kaf ini kan tempat keluarnya adalah di pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang keras ya fi tak ak ya. Coba kita ulangi balil ladzina kafaru fi takdzib balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit wallahu min waraihim muhit. Nah, ingat membaca lafzul jalalah Allah itu bukan Allah ya. Bukan wallahu, bukan wallahu, tapi wa Allahu, wallahu. Ya, wallahu. Ya, kita orang Jawa agak susah ya. Biasanya sudah terbiasa. Oh, ya Allah gitu ya. Wallah gitu. Bukan wallah, enggak ada wallah. Adanya wallahu. Wa ya. Kalau membaca huruf waw itu bibir kita terhimpun ke depan. Wa ya, bukan wa tapi wa. Wa ya, coba kita baca wallahu min waraihim muhit wallahu min waraihim muhit. ya, tapi hati-hati jangan sampai baca wawnya itu terlalu kaku ya, sehingga wa bukan wa bukan terlalu kaku sehingga cenderung membaca lebih ke huruf tebalnya, tapi huruf waw itu tipis ya. Waw bukan wallah, bukan wallah tapi wallah ya, bisa bedakan ke wa dengan wa beda ya. Coba kita ulangi wallahu min waraihim muhit wallahu min waraihim muhit. bal huwa qur'anun majid bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz fi lawhin mahfuz. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita dan mengampuni dosa-dosa kita dari apa yang kita baca. Baik, coba kita untuk terjemahkan ya, semoga Allah mudahkan sehingga kita bisa memahami ayat ini ya, surah ini. Was-samai demi langit, was-samai demi langit, dzatil buruj dzatil buruj
wal yaumi demi hari, wal yaumi al maw'ud al maw'ud dan yang dijanjikan, yang dijanjikan, wa syahidi wa syahidi demi yang bersaksi, demi yang bersaksi, wa masyhud wa masyhud dan demi yang disaksikan, dan demi yang disaksikan, qutila binasana binasa ashabul ukhdud ashabul ukhdud orang-orang yang membuat lubang, orang-orang yang membuat lubang, an-nari an-nari yaitu api, dzatil waqud dzatil waqud yang menyala-nyala, yang menyala-nyala, ilhum ketika mereka mereka alaiha alaiha di atasnya, di atas apa? Di atas api, ketika mereka duduk-duduk di atas api atau sekitar api. Qurud apa artinya qurud? Duduk, ya duduk. Ilhum ketika mereka alaiha di atas api, qurud duduk, maksudnya di sekitar api, mereka duduk di sekitar api. Wahum dan mereka ala ma yaf'aluna bil mu'minin berbuat terhadap orang-orang beriman, syuhud menyaksikan, wa ma naqamu minhum dan tidaklah mereka menyiksa di antara orang-orang itu, illa kecuali ayyuminu billah hanya karena beriman kepada Allah, Al-Aziz yang maha Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Hamid yang maha terpuji, Alladzi yang lahu miliknya lah mulku kerajaan as-samawati langit-langit, wal ardi dan bumi, wallahu adapun Allah ala kulli syai'in atas setiap segala sesuatu, syahid itu menyaksikan. Innal ladzina fatanu sesungguhnya orang-orang yang memfitnah al-mu'minina pada laki-laki beriman, wal mu'minati dan pada wanita beriman, summa kemudian lam yatubu tidak bertaubat, falahum maka wajib bagi mereka adzab jahannam siksa neraka jahannam,
walahum dan wajib bagi mereka walahum dan wajib bagi mereka azabul hariq azabul hariq siksa yang membakar. siksa yang membakar. Innal ladzina amanu Innalladzina amanu sesungguhnya orang-orang yang beriman sesungguhnya orang-orang yang beriman wa amilus solihati wa amilus solihati dan yang beramal soleh dan yang beramal soleh lahum lahum wajib bagi mereka wajib bagi mereka jannatun jannatun surga-surga surga-surga tajri yang mengalir yang mengalir min tahtiha apa? Dari bawahnya al-anhar sungai-sungai zalika itu fauzu kesuksesan al-kabir yang besar. Inna apa artinya? Batasha balasan Rabbika Tuhanmu la syadid benar-benar keras. Innahu sesungguhnya Tuhanmu huwa itu yubdi'u memulai wa yu'id dan yang mengembalikan wa huwa dan dia siapa maksudnya? Dia Tuhanmu Al-Ghafuru yang Maha Pengampun Al-Wadud yang Maha Pengasih. Al-Wadud yang Maha Pengasih, Maha mencintai, Maha dicintai. Dzul Arsy yang memiliki arsy. Al-Majid yang mulia. Fa'alu berbuat lima yurid sesuai apa yang dikehendaki. Hal ataka hal apa artinya? Apakah ataka telah datang kepadamu haditsu cerita al-junud tentara Fir'auna yaitu Fir'aun wa Thamud dan kaum Thamud. Balil ladzina kafaru ya bahkan orang-orang kafir itu fi takdzib mendustakan. Wallahu adapun Allah min waraihim dari belakang mereka muhita apa muhit? Meliputi. Bal huwa bahkan itu Qur'anun apa Quran? Yaitu Quran Majidun mulia fi lauhin ya, dalam lauh mahfuz yang terjaga. Ya Allahumma bisa nih? Bisa makan? Tapi insya Allah paham nih?
Coba mana yang belum paham artinya? Jangan buka Quran terjemah. Jadi terjemahan Al-Quran itu adalah terjemahan tafsiriyah. Ya. Nggak bisa menerjemahkan secara letter pluk-pluk itu nggak bisa. Makanya kan butuh tafsir. Menerjemahkan itu butuh tafsir. Dan tafsir itu nggak bisa disebut sebagai Quran ya. Makanya kan Quran kita kan beda dengan kitab suci kita beda dengan kitab suci agama lain. Nggak bisa kitab suci kita itu dipisahkan antara terjemahan dengan Al-Qurannya bahasa Arab itu nggak bisa. Misalnya orang mencetak nih Al-Quran terjemahan totok tidak ada Arabnya, kemudian dia mengklaim ini loh Al-Quran, nggak bisa, itu bukan Quran, itu namanya terjemahan, tafsir itu. Gitu. Yang beda dengan agama lain, beda dengan Bible, Injil, ya. Dan lain sebagainya. Ya. Apalagi itu ya, kalau yang namanya kan kalau cuma terjemahan kan lebih mudah untuk berubah gitu. Terjemahan yang kita baca tadi itu beda dengan orang lain gitu kan. Orang misalnya ustadz yang lain menerjemahkan beda lagi gitu. Tapi sudah mulai mendekati gitu. Mendekati ya. Apalagi dia jenengan buka Quran terjemah lah dengan apa yang kita terjemahkan tadi itu beda gitu. Beda. Ada beberapa bahasa yang berbeda gitu. Makanya nggak bisa disebut Al-Quran kalau hanya terjemahan totok gitu. Makanya kan Al-Quran terjemahan kita itu pasti dan harus di sampingnya itu ya diberikan teks aslinya. Diberikan teks aslinya. Teks aslinya itu ini loh, terjemahnya ini. Gitu. Orang paham ya buka tafsirnya. Wah, kok tafsirnya bahasa Arab itu. Ya sudah. Gitu. Kalau agama yang lain kan enggak. Ya. Terjemahan pokok itu enggak ada teks aslinya. Teks aslinya itu bahasa apa ya? Ada yang mengatakan bahasa Ibrani, ada yang mengatakan bahasa Greek, ya. Ada enggak tahu yang mana yang asli. Ada juga yang asli itu sudah mengalami perubahan-perubahan. Nah makanya di antara salah satu keistimewaan Al-Quran ini ya, Allah Subhanahu Wa Taala menjaga Al-Quran ini adalah di sana mesti ada teks aslinya. Gitu. Terjemahan apapun ke dalam negara apapun kita berkunjung, kemudian kita buka terjemahan manapun, pasti di sana itu ada teks aslinya Al-Quran. Ya. Jadi di samping teks Al-Qurannya sebelahnya itu mesti ada terjemahan dan sebelahnya itu ada teks aslinya. Bahasa apapun gitu. Bahasa Inggris, bahasa China. Saya pernah juga buka teks Quran terjemahan bahasa Cina gitu. Sebelahnya juga tetap ada Qurannya. Apalagi bahasa Inggris. Saya juga punya itu Quran bahasa Inggris translator. Tapi tetap sampingnya harus ada aslinya gitu. Sehingga menjaga keaslian, keoriginalan Al-Quran ya. Karena kalau tidak demikian ya itu bisa berbahaya. Dan itu nggak bisa disebut sebagai Al-Quran, yaitu disebut sebagai terjemahan. Nggak bisa, susah juga untuk mendekati keaslian konteks itu. Makanya ini salah satu yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala istimewa Al-Quran ini sampai tegaknya yaumul qiyamah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam Jumat minggu kemarin kita sama-sama mempelajari tentang ayat yang ke-15 yaitu Dzul Arsyil Majid ya. Dzul Arsy yang memiliki arsy, Al-Majid yang mulia ya. Dzul Arsy Al-Majid yang memiliki arsy, Al-Majid yang mulia. Nah, Al-Majid ini ada dua penafsirannya, cara membacanya. Sebagian qiraat ada yang membaca Al-Majidi, sebagian ada yang baca Al-Majidu. Kalau Al-Majidu kembalinya kemana? Ya, ke Dzu. Ya, Al-Majidu kembalinya ke Dzu. Berarti artinya apa? Yang mulia itu siapa? Allah. Tapi kalau Al-Majidi kembalinya kemana? Ke Arsy. Dzul Arsyil Majidi. Yang
memiliki arsy al-majidi yang mulia. Berarti yang mulia itu apa kalau al-majidi? Arsy-nya. Kalau al-majidu yang mulia siapa? Allah. Jadi gitu ya perbedaannya. Sebagian qiraat ada yang membaca al-majidu, ada yang al-majidi, dan dua-duanya adalah benar ya. Dua-duanya adalah benar. Karena yang mulia itu bisa Allah Subhanahu wa taala, ataupun yang mulia itu adalah arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam mushaf kita ya, rata-rata mayoritas mushaf kita dan mushaf yang sedang kita baca ini harokatnya apa di situ? Dhammah. Berarti kembalinya ke Allah. Al-Majidu dzul arsyil majid. Maka kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang mulia adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan arsy-nya di sini maksudnya. Dzul arsyil majid. Yang sang pemilik arsy yang mulia. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Ya, kemarin juga saya sudah jelaskan sebagian ya, kenapa al-majidu, kenapa disebut mulia ya. Karena ya salah satunya adalah karena kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala maha sempurna sifat-sifatnya. Kemudian yang kedua adalah Allah adalah maha luas dan abadi rahmatnya. Kemudian yang ketiga adalah Allah adalah maha mulia semua perbuatannya ya. Jadi apapun yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mulia ya. Itu mulia ya. Kemarin juga saya juga jelaskan bagaimanapun kondisi yang kita hadapi, bagaimanapun situasi yang sedang kita jumpai ya, apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mulia ya. Kalau suatu keburukan yang kita hadapi ya, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di sana pernah mengajarkan doanya ya, yaitu alhamdulillahi ala kulli halin. Jadi kalau kita menghadapi suatu keburukan, kita menghadapi suatu yang tidak mengenakkan ya, doanya alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah ala kulli halin, atas setiap segala keadaan ya. Kemudian ketika kita menjumpai suatu kelapangan, kenyamanan, ketentraman, apa doanya? Rasulullah SAW mengajarkan alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihi as-shalihat ya. Alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihi as-shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengannya kebaikan menjadi sempurna. Segala puji bagi Allah yang dengannya kebaikan menjadi sempurna. Alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihi shalihat. Nah, ayat yang selanjutnya yaitu ayat yang ke-16 ini fa'alul lima yuri. Bunyinya fa'alul lima yuri. Allah Subhanahu wa taala berbuat lima yuri, sesuai dengan apa yang dikehendaki ya. Jadi masih ada kaitannya ya. Allah Subhanahu wa taala itu berbuat sesuai dengan apa yang dikehendaki ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu ya, tidak ada sesuatu apapun yang dapat menghalanginya. Allah kan hanya sekedar mengucapkan kun, maka ya jadilah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan manusia ya. Manusia itu kan dia menginginkan sesuatu tapi realitanya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Banyak kejadian seperti itu ya. Ya. Pengen sehat terus gitu ya. Pengen sehat, enggak taunya kena angin dikit sudah masuk angin. Atau pengen punya uang terus, nggak taunya bisa sudah ditagih atau ya bingung ya. Jadi banyak keinginan manusia itu yang nggak sesuai dengan apa yang realita gitu, berbanding balik ya. Ya, berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nahl ayat 40 ya, sebagaimana saya sebutkan tadi ya, innama qauluna
li syai'in idza aradnahu ayyakula lahu kun fayakun ya. Sesungguhnya ketika kami menghendaki sesuatu, maka hanya satu kata yang kami ucapkan, kun. Jadi Allah Subhanahu wa taala hanya sekedar mengucapkan kun ya. Jadilah. Maka ya apa yang dikehendaki itu terjadi. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu sudah memplanning nih dalam kehidupannya 2024 misalnya gitu. Planningnya apa gitu. Dalam 2024 ini mau membuka usaha gitu misalnya, membuka usahanya jualan cendol misalnya gitu. Nanti target marketnya itu adalah jamaah kita sendiri gitu. Nanti jamaah kita sudah didata ini ada 250 orang. Bayangkan kalau setiap hari bisa terjual 10 cendol saja, 10 bungkus cendol saja, 5.000 ping 10 sudah 50.000. Wah itu menguntungkan sekali. Ini baru 10 bungkus cendol gitu. Sudah diplan seperti itu gitu. Tapi nyatanya secara realitanya ternyata tidak ada yang beli gitu ya. Atau secara realitanya ternyata malah nggak jadi jualan cendol. Ketika melihat temannya, saudaranya, tangganya jualan jualan cilok itu malah berubah lagi, jualan cilok aja gitu. Jadi ada saja gitu halangannya gitu. Nggak lihat tetangganya, saudaranya jualan jagung bakar, wah jagung bakar aja yang gampang daripada cendol bikin ngolah-ngolah dulu banyak dan lain sebagainya. Gitu. Ya itu plannya manusia ya, atau mungkin yang lebih besar daripada itu. Pengen membuat sekolah madrasah gitu ya, pengen membuat sekolahan, sudah di planning ya, sudah ditentukan siapa orang-orang yang penanggung jawabnya dan lain sebagainya. Targetnya dalam 1 tahun ini dia bisa berdiri, tapi sudah sedemikian di template-nya itu sampai rapi, tapi bisa jadi kali ini tidak terlaksana gitu. Nah itulah manusia, berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Innama arada syai'an ayyakula lahu idza aradnahu ayyakula lahu kun fayakun. Allah hanya sekedar kun ya jadi selesai. Itulah kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Dan kehendak Allah Subhanahu wa taala itu ya jangan kita artikan kemudian wah kalau kayak gitu Allah bisa semena-mena gitu ya. Semena-mena. Beda dengan manusia ya. Kalau manusia itu diberikan kekuasaan, diberikan jabatan, diberikan keluasan, keuangan yang banyak misalnya kayak gitu. Cenderung untuk berbuat semena-mena itu besar gitu ya. Kemungkinan besar itu dia bisa berbuat semena-mena gitu. Dia punya power, dia punya keuangan yang banyak, dia punya kekuasaan jabatan yang tinggi, ya, dia punya pasukan, dia punya bodyguard, dia punya backingan. Cenderung untuk melakukan semena-mena kepada orang itu besar gitu. Itu manusia ya. Ya beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti baik ya. Pasti baik. Apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada keseimbangan besar. Ya. Karena sudah memasuki waktu Isya ya kita break dulu dengan adzan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah ya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala apabila dia berkehendak maka sesuai dengan apa yang dikehendaki. Fa'alun berbuat lima yurid sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Berbeda dengan manusia ya. Manusia itu sudah meskipun dia sudah punya planning ya, punya rencana ya, skedul dalam hidupnya sekian tahun di usia sekian ya, pengen kayak gini, pengen kayak gitu, pengen nikah dengan orang yang seperti ini dan seperti itu, nyatanya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan ya. Pengen nikah dengan wanita yang dia idam-idamkan gitu, berpacaran sampai berpacaran seperti itu sekian tahun, nyatanya tidak jadi gitu. Dan kasus ini kan banyak sekali terjadi. Pengen punya anak dan ternyata ketika sudah menikah itu pengen punya anak gitu. Nyatanya dalam perjalanannya ada aja manusia sekian tahun malah nggak punya anak gitu. Padahal
Padahal planningnya pengen punya anak 5 gitu, nyatanya 1 aja nggak punya. Padahal pengennya punya anak gitu. Makanya itulah keinginan manusia yang apa namanya, tidak sesuai dengan harapannya. Beda dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apabila berkehendak pasti hal itu adalah sesuatu itu pasti terjadi. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala ya, menentukan untuk kehidupan manusia itu suatu hal yang baik, meskipun apa yang dijumpainya itu buruk, meskipun apa yang dijumpainya itu enggak enak, tapi di sana pasti ada hikmah, ada kebaikan, ada keadilan. Cuma manusia itu ya banyak di antara mereka yang tidak tahan dengan ujian seperti itu. Nah, terus fa'alul lima yurid. Allah Subhanahu wa taala berkehendak sesuai dengan apa yang dikehendaki. Allah berbuat sesuai dengan apa yang dikehendaki. Terus apa sikap kita? Apa sikap kita terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang seperti itu? Maka di sana paling tidak ada 3. Yang pertama adalah selalu memohon pertolongan dalam setiap langkah kita. Selalu memohon pertolongan dalam setiap langkah kita. Jadi dalam setiap kehidupan kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita punya cita-cita, masing-masing kita punya angan-angan, masing-masing kita punya harapan, punya keinginan. Namun hal itu belum tentu rencana, keinginan, cita-cita itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maka ketika kita punya rencana, ya, ketika kita punya planning, ya, mintalah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, terus membimbing kita. Kemudian mengarahkan kita untuk bisa mengambil langkah yang terbaik dalam kehidupan ini. Makanya Rasulullah SAW pernah mengajari ya, kepada para sahabat yang namanya istikharah, ya, yang namanya istikharah. Ya. Dalam suatu hadits yang agak panjang ya, dari Jabir bin Abdullah, beliau mengisahkan, karena Rasulullah SAW yu'allimuna al-istikharah, bahwa Rasulullah SAW itu mengajarkan istikharah fil umuri kulliha, dalam seluruh urusan, dalam seluruh kegiatan. Kama yu'allimuna surata minal Qur'an. Beliau mengajarkan istikharah itu seperti beliau mengajarkan Al-Qur'an. Jadi kalau kita mengajarkan Al-Qur'an kepada anak kita, kepada murid kita kan, kita mengajarkan dari Alhamdulillahirabbil alamin, ya, Ar-Rahmanir-Rahim, selesai surat Al-Fatihah, kemudian kita pindah ke juz amma misalnya, amma yatasaalun. Ya. Jadi dan mengajarkan Al-Qur'an kan tidak sekali 2 kali, tapi terus menerus ya. Terus menerus dari Alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai, itu aja kan tidak diajarkan 1 kali, tapi benar-benar diulang-ulang secara terus menerus sampai anak itu bisa hafal. Begitupun surah-surah yang lain. Begitupun juga Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabatnya itu juga dengan seperti itu. Kama yu'allimuna al-Qur'an. Sebagaimana Rasulullah itu mengajarkan Al-Qur'an. Dalam artian terus menerus didorong kepada para sahabat untuk istikharah. Jadi kalau misalnya kita punya pilihan atau kita punya planning, kita istikharah. Kita istikharah dulu, bener ya. Ya kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalnya kita bahkan hal yang paling remeh saja. Biasanya hal yang paling remeh saja ya, misalnya ketika kita mau beli kendaraan gitu ya. Mau beli kendaraan motor atau mobil misalnya. Ya kita istikharah dulu kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, minta petunjuknya kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya diberikan yang terbaik ya. Atau ketika kita mungkin mau berobat saja, berobat ke dokter, kan dokter banyak ya, dokter A, dokter B, dokter C. Ya, kita istikharah kepada Allah. Kira-kira kapan istikharah terakhir jenengan? Pernah nggak melakukan istikharah? Atau
Atau jangan-jangan istikharah ya digunakan untuk sebelum kawin saja gitu ya. Istikharah sebelum kawin, istikharah saja gitu. Saat durungin kawin kayak pasangan tak istikharah sih. Jadi nggak demikian. Ternyata Rasulullah itu mengajarkan seluruh urusan itu istikharah dulu. Gitu. Istikharah dulu. Istikharah itu dilakukan. Jadi sholat 2 rakaat, ya sholat 2 rakaat di luar sholat fardhu lah, di luar sholat 5 waktu ya. Di luar sholat 5 waktu, sholat 2 rakaat ya. Diawali dengan sebagaimana biasanya kita sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian setelah selesai sholat, kemudian baca doanya. Ya, coba kita lihat ya, apa isi dari doa yang Rasulullah SAW ajarkan. Jadi beliau mengajarkan Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ya Allah, aku memohon petunjuk kepadamu dengan ilmumu. Wa astaqdiruka biqudratika. Dan aku memohon bantuan dengan kemampuanmu. Wa as'aluka min fadlikal azimi. Dan aku memohon karuniamu yang agung. Jadi ini mukadimahnya ketika berdoa istikharah itu gitu ya. Jadi dibacanya itu setelah selesai sholat ya. Setelah selesai sholat 2 rakaat. Atau kalau nggak bisa Arabnya pakai bahasa Indonesia saja nggak apa-apa. Dimulai dengan pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gimana? Waktu sholatnya seperti sholat biasa. 2 rakaat bebas, mau setelah selesai sholat fardu, sholat rakaat 2 rakaat ba'diyah qobliyah, kemudian habisnya baca istikharah boleh saja gitu. Intinya di luar sholat wajib. Mau sholat ba'diyah, mau sholat qobliyah, sholat ya. Pokoknya di luar sholat wajib. Nah, itu tadi mukadimahnya ya, bahwa mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah isinya innaka taqdiru wa la aqdiru. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa. Wala aqdiru, sedangkan aku enggak bisa apa-apa. Wa ta'lamu wa la a'lam. Sesungguhnya Engkau itu Maha mengetahui, sedangkan aku enggak tahu apa-apa. Wa anta 'allamul ghuyub. Ya Allah, sungguhnya Engkau mengetahui segala hal yang ghaib. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini ya. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra. Nah, ya Allah, seandainya urusan ini, ya urusannya apa gitu. Urusannya misalnya mau beli tanah gitu misalnya. Mau beli tanahnya itu adalah tanah ini gitu misalnya ya, sebutkan tanahnya, sebutkan itu kan ya, khairun li fi dini ya, baik untuk agamaku, baik untukku untuk agamaku ya. Wa dunyaya wa aqibatu amri wa ajilihi wa ajilihi ya. Dan juga untuk kehidupan duniaku dan masa depanku, maka segerakanlah ya. Fakturhuli ya. Maka berikanlah kebaikan ya. Segerakanlah kebaikan itu. Wa barik li fihi, maka turunkanlah keberkahan ya, di dalamnya. Tsumma yassirhuli, kemudian yang mudahkanlah untuk mendapatkannya ya. Jadi seperti itu. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah meminta keberkahan ya, minta keberkahan, kebaikan. Yang pertama adalah apa urusannya dalam masalah agama. Jadi sebagai penumpang agama, sebagai penumpang kehidupan agama. Kemudian selanjutnya adalah masalah dunianya ya. Kemudian selanjutnya wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini. Dan ya Allah, sekiranya Engkau tahu bahwa urusan ini syarrun li fi dini, buruk untukku, untuk agamaku, wa dunyaya, dan juga tidak baik untuk kehidupan duniaku, wa aqibati amri, buruk untuk untuk masa depanku ya.
fasrifni anhu, maka jauhkanlah aku dari urusan itu. Wasrifhu anni, dan jauhkanlah itu dariku. Waqtur li khairan aina makana, kemudian setelah itu takdirkanlah yang terbaik untukku dimanapun. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha mampu atas segala sesuatu. Jadi meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya apa yang dibeli itu ternyata itu ternyata tidak jadi atau tidak bisa, maka itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita sudah merencanakan sesuatu dan ternyata itu bisa dibeli, maka semoga Allah memberikan keberkahan, kebaikan dan lain sebagainya. Kemudian setelah istikharah itu bagaimana gitu? Setelah istikharah itu bagaimana? Apakah setelah istikharah itu tiba-tiba kita dapat wangsit gitu ya? Wah, wis jadi itu kue gitu misalnya. Atau wis karo kayu gitu. Enggak demikian ya. Atau misalnya ketika jalan tiba-tiba ada yang jatuh, wah, harus mantap nih karo kayu misalnya gitu. Enggak demikian, kalau kayak gitu kan kayak macam ini ya. Enggak demikian gitu. Tapi setelah istikharah itu ya kemudian melangkah gitu. Ya sudah, mantap saja apa yang dilakukan. Kalau sudah yakin beli, ya beli gitu. Kalau enggak yakin ya sudah, lepaskan gitu. Jadi yakin saja, melangkah ya. Jadi bukan malah tunggu jawaban dari sana gitu ya. Tunggu tanda-tandanya, misalnya kegigilan cicak gitu ya. Atau kegigilan gitu. Kemudian ini berarti wis tandani iki wis enggak demikian gitu. Bukan itu maksudnya. Sudah melangkah saja gitu. Kita kan sudah gantungkan urusan kita kepada Allah, sudah pasrah aja kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Toh sekiranya nanti di tengah jalan ternyata enggak jadi, ya memang tidak diridhoi apa yang kita lakukan itu. Dan ternyata susah negosiasinya gitu. Negosiasinya susah, misalnya kita mau beli tanahnya ternyata urusannya masih panjang, tanah sengketa, belum lagi urusan dengan pemerintah, lagi tanahnya masih tanah hijau, wah ribet sekali. Berarti memang belum diridhoi hal itu. Atau mungkin ketika kita sudah ingin menikah dengan si fulanah gitu ya, nggak taunya keluarganya ribut dan sana sini, polanya sekali urusannya, minta maharnya yang kayak gini, belum lagi seserahannya minta segudang apa gitu. Itu berarti memang ya sudah gitu. Dan ternyata menyusahkan, ya sudah gitu. Atau mungkin misalnya kita memang pengen ada aja di antara kita pengen membuka usaha gitu, ternyata kok perizinannya susah dan sebagainya, ya sudah, memang tidak diridhoi di situ gitu. Pasti di sana ada kebaikan gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala, innaka anta allamul ghuyub. Allah itu sesungguhnya engkau ya Allah adalah mengetahui hal yang ghaib. Bisa jadi hal itu tidak diberikan kebaikan kepada kita. Bisa jadi hal itu tidak diberikan kepada kita karena di sana itu ada kebaikan, ya. Ada kebaikan, bukan malah wah sedih dan lain sebagainya. Ya kan dari awal kita sudah memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama ya. Yang pertama adalah selalu memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah kita. Jadi setiap apapun yang akan kita lakukan, ya mintalah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan istikharah tadi. Seremeh apapun urusan kita, cobalah kita untuk istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya misalnya di antara kita ada yang mau mencalonkan diri sebagai dewan perwakilan daerah gitu ya. Ya istikharah gitu. Ya, sudah kita maksimal full power gitu ya. Maksimalkan mengeluarkan segala hartanya, mengeluarkan segala tenaganya, pikirannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan jadi, ya alhamdulillah gitu kan. Kalau enggak jadi, ya sudah gitu kan. Bukan malah stres dan lain sebagainya gitu. Sampai-sampai di berita itu kan ada rumah sakit sudah siap untuk menampung para caleg. Sampai viral seperti itu ya. Jadi ya jangan seperti itu, tapi ya yakin berdoa dulu kepada Allah.
gantungkan urusannya kepada Allah, istikharah dulu gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kerjakan rencana kebaikan itu ya, dengan maksimal ya, dan proporsional atau dengan seimbang. Ya. Jadi ketika sudah sudah waktunya ya sudah dikerjakan dan dengan semaksimal mungkin, dengan penuh semangat, berkorban dengan penuh semangat, ya, penuh perjuangan. Makanya Rasulullah SAW ya, pernah bersabda, ahris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Ya, bersemangatlah atas apa yang memberikan kemanfaatan kepadamu, wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah, wala ta'jiz, dan jangan lemah, ya, jangan malah malas gitu ya. Ya sudah punya planning ya, misalnya sudah mencalonkan diri sebagai dewan perwakilan, ya malah malas, nggak mau berjuang, gitu ya, nggak mau ya salah ya. Tapi ya tetap melangkah dan berjuang. Di satu sisi bertawakal kepada Allah, hatinya digantungkan kepada Allah. Satu sisi lain adalah actionnya ini benar-benar dilakukan secara maksimal sambil minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ya, dan seimbang maksudnya adalah tidak melempati batas-batas yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan ya. Sehingga ketika datang waktunya, misalnya waktu ibadah, waktu sholat, malah ditinggalkan sibuk mengurusi ini dan itu ya. Sudah waktunya sholat ditinggalkan karena terlalu fokus, ini juga tidak benar ya. Tapi tetap ya, hak-hak yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan ya, waktunya sholat ya tetap berhenti ya, sholat. Kemudian yang ketiga adalah ridho ya, ridho terhadap apa yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan, menerima berlapang dada, ridho terhadap apa yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Karena belum tentu apa yang kita rencanakan berjalan seperti apa yang kita inginkan. Belum tentu yang kita lakukan seperti apa yang kita angan-angankan, kita harapkan. Makanya setiap kejadian yang kita jumpai ya kita ridhoi hal itu. Beda ya, ridho dengan ikhlas itu kan beda. Kalau ikhlas itu di awal, kalau ridho ketika sudah terjadi ya, kita ridho gitu. Kalau ikhlas itu di awal, ikhlas murnikan tujuannya adalah lillahi li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, untuk berjuang dalam dakwah. Tapi kalau ridho ya itu adalah ya hasilnya ya, bagaimanapun yang sudah kita ridho ya, ridho saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kelanjutan dari hadis tadi ya, dari hadis akhris alama yang fa'uk wasta'in billah wala ta'jiz ya, kelanjutannya Rasulullah SAW bersabda, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kada wa kada. Ya, sekiranya tertimpa sesuatu maka janganlah kamu mengatakan seandainya tadi saya berbuat begini dan begini pasti nggak akan terjadi begini dan begitu. Ya jangan begitu. Itu sudah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang menimpa kita, ya, seberat apapun itu jangan kita mengatakan seandainya kalau tadi itu saya nggak jadi nyalep, misalnya wah malah aman bisa gitu. Ya karena sudah terlanjur itu ya sudah lanjut teruskan saja gitu. Tapi ketika ternyata tidak sesuai dengan apa yang rencana dan ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan lain, ya katakan qul qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Tapi katakanlah ini sudah ketentuan dan takdir dari Allah dan apa yang dikehendakinya pasti akan terlaksana. Jadi ketentuan yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, kehidupan yang sudah terlewati, kejadian yang sudah terlewati, sepahit apapun ya sudah, pasrahkan, ridho saja kepada Allah ya, relakan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi cepat-cepat ketika menghadapi suatu hal yang berat ya, ditinggal seseorang yang kita sayang, kita cintai, itu kan sangat berat sekali ya. Ya sudah cepat-cepat qaddarallahu, kita ucapkan qaddarallahu wa ma syaa fa'ala ya, Allah telah mentakdirkan
sebagai penyemangat ya tentunya, kalau sebagai penyemangat terhadap apa yang kita perjuangkan misalnya dalam meniti suatu rencana ya, kemudian rencana itu ternyata gagal ya, tidak jadi ya, maka ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum ya. Bisa jadi apa yang Anda tidak sukai itu ya, bisa jadi apa yang Anda tidak sukai itu baik bagi kalian. Dan bisa jadi apa yang Anda sukai itu tidak baik buat kalian. Ya ini sebagai penyemangat ya. Sebagai penyemangat ya. Sudah berkorban, misalnya sudah beli mobil gitu ya. Beli mobil sudah deal-dealan. Sudah beli mobil, sudah serah terima mobilnya, ketika waktu negosiasi si penjualnya mau ini bagus mobilnya dan semua baru, semua grace, kemudian bagus gitu, tapi setelah dipakai ya, dalam jangka seminggu ternyata polesan semua gitu kan, ternyata dempulan semua gitu, dalamnya ada yang patah dan sebagainya gitu. Ya sudah gitu kan, ya ridhoin saja karena memang kita tidak ada pengetahuan terhadap hal itu gitu ya. Itu sudah wakal saja kepada Allah. Kalau ketika seorang bertransaksi pengen beli mobil mahal misalnya gitu ya, tiba-tiba ditipu sama penjualnya, ternyata mobilnya itu bukan mobil jadi penipu gitu ya, kan ada kejadian seperti itu. Ya sudah ridho saja ya. Jadi apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi, dan bisa jadi apa yang kita inginkan, kita sukai hal itu tidak baik buat kita, dan bisa jadi apa yang tidak kita sukai itu baik buat kita ya. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Demikian jamaah rahimani wa rahimakumullah terkait dengan fa'alul lima yurid ya, Allah Subhanahu wa taala berbuat sesuai dengan apa yang dikehendaki ya. Aku qouli hada, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahannya kepada kita untuk bisa memahami ayat Al-Qur'an ini, yang mentadabburinya, mengamalkannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, yang memudahkan kita untuk mengamalkan Al-Qur'an. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu